telat banget nih. Ah, bukan. Clara, kamu telat lagi. Ya Bu, macet Bu, maaf ya Bu. Kamu tuh alasannya macet terus, telat terus. Gimana sih kamu ini mahasiswa loh? Ayo, siapa yang pernah di posisi kayak gitu? Udah terlambat, malah ketemu dosennya di tangga. Terlambat merupakan salah satu kebiasaan buruk loh, yang bisa berdampak negatif kalau dibiasain. Misalnya bisa kehilangan kepercayaan orang lain, bisa kehilangan materi, ketinggalan pelajaran, dan lain-lain. Tapi tenang, kebiasaan buruk tadi itu bisa diubah loh pelan-pelan dengan terapi yang namanya operant conditioning. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap perilaku kita tergantung dengan konsekuensinya. Dalam terapi psikologi ini, operant conditioning itu termasuk dalam terapi behavioral yang digagas oleh Berhus Frederick Skinner. Berhus Frederick Skinner atau biasa dikenal dengan Skinner, beliau merupakan penemu dari teori operant conditioning. Beliau lahir pada 20 Maret di Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau merupakan lulusan master dan doktoral di Universitas Harvard. Beliau selain mengajar, beliau menjadi peneliti di sana. Selain itu, pada 1945, beliau menjadi kepala departemen psikologi di Universitas Indiana. Namun, beliau kembali mengajar di Universitas Harvard setelahnya. Nah, dalam terapi operant conditioning ini melibatkan dua pendekatan, yaitu reinforcement dan punishment. Kalau reinforcement sendiri memberikan motivasi supaya seseorang melakukan yang diinginkan secara berulang ke depannya. Nah, positive reinforcement dilakukan dengan memberikan stimulus yang menyenangkan. Seperti dalam hal ini, dosen memberikan poin tambahan kepada Clara sebagai motivasi supaya Clara tidak terlambat lagi ke depannya. Wah, kalau kamu waktunya hari ini. Iya dong, Bu. Oke, good job. Untuk mengapresiasi kamu hari ini, saya akan kasih poin plus deh buat nilai kamu. Oke. Oke, Kedepannya saya bakal lebih tepat waktu lagi sih. Negative reinforcement dilakukan dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Seperti contohnya, dalam hal ini, Clara bersiap-siap lebih awal, tidak bisa bersantai. Tapi dilakukan untuk menghilangkan rasa cemas karena takut terlambat. gue udah jam berapa nih? Gue nggak boleh telat lagi. Gue nggak telat. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurangi atau menghilangkan perilaku tertentu? Di sini, punishment itu sangat berperan penting loh guys. Nah, punishment sendiri itu dibagi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Oh sih gas, telat kan kita. Ya sorry kan, namanya juga kesiangan. Permisi, Ibu. Jelas kok kalian telat sih? Ya maaf ya Bu, Agus nih Bu, janjian tapi dia telat. Ini kamu ngeliat jam Macet, Bu. Aduh, ini selama belajar. Ya udah, karena kalian terlambat, kalian harus mencatat esai ringkasan materi hari ini. Di folio kumpulin saya besok ya. Oke, terima kasih Ibu. Positive punishment yaitu memberikan stimulus yang tidak diinginkan, seperti Clara tadi, menambahkan tugas tambahan yang diberikan oleh dosen. Gimana sih untuk kali ini nggak bisa menerima kalian tuh belajar di kelas saya? Tapi Bu, masa tadi di jalan? Beneran ya Bu? Untuk alasan apapun saya nggak menerima ya, karena saya dan teman-teman yang hadir di sini juga mengalami macet. Tapi kita bisa aja tuh hadir on time. Kalian gimana sih? Untuk kali ini benar-benar nggak bisa. Kalian silakan keluar dan nggak mengikuti kelas hari ini. Maaf, Bu. Maaf Bu. Negative punishment yaitu menghilangkan stimulus yang disukai.
seperti halnya Clara tadi juga, yaitu dengan tidak diperkenankan untuk masuk kelas karena terlambat. Nah, gimana? Udah jelas belum? Intinya, reinforcement itu bertujuan untuk memotivasi untuk melakukan suatu hal yang diinginkan. Seperti tadi, untuk Clara tidak terlambat. Nah, reinforcement sendiri tadi itu kan dibagi dua, ada yang positif sama yang negatif. Bedanya, kalau positif itu menambahkan sesuatu yang mau menyenangkan, seperti memberi apresiasi ataupun memberikan poin. Sedangkan negatif yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti bersantai dan lain-lain. Sedangkan punishment yaitu bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Bedanya positif sama negatifnya, kalau positif itu menambahkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti hukuman tugas tambahan yang dilakukan Clara tadi. Dan sedangkan negatif yaitu dengan memberikan menghilangkan sesuatu yang tidak disukai, yaitu dengan mengambil hak mengikuti kelasnya. Pagi Bu Catherine. Pagi Kala dan Agas. Kami mau ngumpulin tugas SK yang kemarin Bu. Jadi saya lihat dulu ya. Oke, udah bener sih ini karena kalian datang dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya apresiasi dengan harusnya kan kemarin kalian alfa, tapi karena saya puas dengan hasil kerja kalian, jadi untuk kemarin poinnya saya hilangkan dan dapat poin plus karena sudah sesuai dan hasilnya memuaskan. Baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu atas keterlambatan pertemuan sebelumnya. Tidak apa-apa Clara dan Agas, semoga tidak diulang ya. Oke Bu. Baik, terima kasih Bu. Dengan penerapan yang konsisten, operant conditioning mampu menghilangkan kebiasaan buruk secara efektif, seperti yang Clara alami tadi. Dengan dia melakukan operant conditioning ini, dia sudah mampu menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu terlambat datang masuk kelas.